Hari-hari ini jagat Indonesia Maya sedang terbelah dalam keributan yang sangat serius dengan pernyataan Pak, bisa disebut mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-10 dan ke-12. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas daripada apapun. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana Pak Pendeta Gilbert menilainya? Izinkan saya menyampaikan pandangan saya. Yang pertama, saya pegang Yakobus 1 ayat 19, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi yang pertama, menanggapi potongan video, maka sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Karena kalau tidak, kita terkenal dengan potongologi sama comotologi, saudara. Jadi marilah kita tidak terprovokasi di zaman di mana orang cepat naik darah hari-hari ini, di zaman post-truth di mana orang nggak mau dengar kebenaran, pokoknya orang cuma mau puaskan emosi kejiwaannya. Jadi yang pertama-tama, jangan pernah berkomentar atas sesuatu yang hanyalah potongan. Kita cari dulu aslinya. Saya kebetulan sudah menemukan aslinya, ada di YouTube, saudara-saudara. Dan konteks percakapan beliau, karena yang beliau ngomong itu di menit ke-9:27 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Tapi konteksnya adalah beliau sedang berbicara tentang kerukunan. Dan beliau sedang menceritakan sebetulnya potongan itu, bagaimana yang beliau lihat di Poso dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon, bahwa orang anaknya meninggal juga udah nggak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh, karena semua agama mengajarkan cinta kasih. Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja. Tidak perlu, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon, terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal.
ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh, merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi, tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian inilah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. 3 hari damai. Hanya 15 hari. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan. Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi damai juga kadang-kadang mudah. Mereka bilang laskar jihad. Bilang damai itu Pak, tapi Bapak tidak mengerti Islam itu penting. Jangan kau ajar saya tentang Islam. Saya nehak gitu kali. Saya bangun masjid, saya bangun anak yatim. Kau apa? Tidak ada. Berhenti dia. Dia mesti dipatahkan niatnya. Langsung damai. Dalam 2 minggu. Pada sudah 3 tahun, bunuh-bunuh mereka sampai 2.000-3.000 orang. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gangki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak,
Makasiau, Setnas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Mangumi. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Sedih sekali ya, gerakan Katolik juga sekarang ikut-ikutan politik atau kepancing. Lagian saya sebagai orang Roma Katolik asli Itali, Milano, Roma, yang saya dibesarkan sama pastor dan suster-suster Italiano, saya rasa ini lebay sekali ya. Lagian bukannya benar bahwa dalam ajaran Alkitab ada dalam perjanjian lama itu kan? Kalau kita baca perjanjian lama, isinya menyeramkan. Isinya Tuhan menyuruh membasmi, membunuh satu kota habis dari Kejadian sampai Malaiki. Begitu terus, tolong baca Alkitab. Memang di perjanjian baru, ketika Yesus turun ke dunia, dia mengabarkan cinta kasih. Namun, di abad ke-8, abad 1100, 200, 300, 400, 1600, Crusades, memang ya negara-negara Kristen kayak Inggris, Portugal, Spanyol, Prancis, mereka melakukan crusade, jihad ya, jihad atas nama Tuhan, dan mereka berkoloni, mengkolonisasi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, dan juga orang Belanda melakukan campuran antara jihad, yaitu Kristiani, dengan jihad ekonomi. Itu kan selalu nempel, jihad ekonomi dengan jihad rohani. Begitu dilakukan seluruh ya kerajaan-kerajaan pada saat itu di bawah gereja Roma Katolik dan Kepausan. Saya Pendeta John Rubulesin, mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Maluku, menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla, Haji Yusuf Kalla, yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku, supaya kondisi ini tetap terpelihara dan perdamaian di Maluku tetap terjaga. Lebih dari itu, kita menjaga keutuhan bangsa ini. Dan saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan itu. Saya merasa dan mengikuti betul ceramah Pak Yusuf Kalla. Dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak JK sebetulnya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso ya. Kita tahu bahwa Pak JK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Malino II. Beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku dan kita berterima kasih kepada Pak JK. Saya kira tulus saya mau mengatakan itu. Berkaitan dengan pernyataan Pak JK, saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu latar belakangnya adalah konflik Maluku. Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud seperti itu.
Yang beliau lihat adalah kondisi praktis ketika penyelesaian konflik terjadi, bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan oleh karena itu, dalam perspektif semacam itu, di kalangan Kristen pun orang datang berdoa untuk konflik, menjaga gereja. Di balik pemahaman seperti itu, ada pemahaman bahwa yang dibela adalah bukan cuma agama, tetapi juga yang dibela adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi itu pemahaman yang terjadi di masyarakat ketika itu. Pak JK hanya merekam pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Dia tidak berbicara dalam perspektif doktrin tertentu. Dan oleh karena itu, saya mau mengertinya dalam kondisi itu. Ya, saya kira Pak JK sampai pada taraf semacam itu tidak bermaksud melecehkan satu agama. Ya, hanya beliau melihat fakta sosiologis historis bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan saya kira ini pandangan yang harus saya luruskan supaya apa yang dikemukakan tidak lalu memicu ketegangan-ketegangan di basis masyarakat. Dan kita terus menjaga tentang keutuhan bangsa kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.